Memang, dalam pencarian kiper baru untuk menggantikan Peter Schmeichel, Sir Alex Ferguson telah menemukan pemain yang tepat untuk mengisi sektor tersebut. Nama itu adalah Fabien Barthez, yang telah ditandatangani Fergie dari AS Monaco dengan kesepakatan 7,8 juta pound. Dibandingkan nama-nama seperti Raymond van der Gouw, Mark Bosnich dan Massimo Taibi, posisi Barthez jauh lebih baik, setidaknya dari segi karir dan prestasi. Dia dianggap oleh banyak pengamat sebagai penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Prancis. Bahkan ia ditempatkan di 4 besar kiper Prancis terbaik sepanjang masa. Selain itu, Barthez juga merupakan juara Piala Dunia 1998 dan Euro 2000. Ia merupakan pemegang rekor clean sheet terbanyak di Piala Dunia dengan 10 kali, atau rekor yang sama dengan kiper Inggris Peter Shilton. Dia adalah penjaga gawang baru Manchester United saat itu. Barthez sebenarnya hanya setinggi 180 cm. Bukan angka yang terlalu tinggi untuk seorang penjaga gawang. Meski demikian, ia memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik dan berani memberi perintah kepada bek di depannya. Lebih penting lagi, dia adalah penjaga gawang yang berani. Dia tidak ragu untuk keluar dari sarangnya dan menunjukkan trik untuk mengecoh para penyerang. Satu hal yang sering dilakukannya adalah nutmeg, yang beberapa kali membuat Old Trafford tercengang dan terkadang membuat Ferguson tersenyum. Mantan penjaga gawang Marseille itu bermain 3 musim untuk United, memenangkan 2 Liga Premier pada 2000, 2001 dan 2002-2003. Dia juga ditunjuk untuk 2001 PFA Team of the Season. Namun, nama Barthez tidak begitu melegenda di Old Trafford seperti Peter Schmeichel. Dia bisa menangkis penyelamatan spektakuler seperti tembakan Dietmar Hamann atau penalti Ian Harte, tapi terkadang eksploitasi Barthez disertai dengan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi pada penjaga gawang. Pada pertandingan putaran keempat Piala FA 2000-2001 melawan West Ham United, Paolo Di Canio lolos dari jebakan offside back United. Bukannya waspada, para back United malah diam saja menunggu bendera asisten wasit dikibarkan. Sayangnya, Barthez juga memilih tetap tenang sambil mengangkat tangan dan menyerukan offside, berharap Di Canio berhenti. Namun, Di Canio mendekati Barthez dan mencetak gol yang menyingkirkan United. Masalah baru untuk Barthez di musim berikutnya. Babak pertama berjalan buruk. Keberaniannya mengambil resiko di luar gawang kerap menjadi petaka bagi United. 2 gol Deportivo La Coruna ke gawang United disebabkan oleh kesalahan yang dilakukannya. Beberapa minggu kemudian, 2 kesalahan lagi melawan Arsenal menambah tekanan pada Barthez. Ferguson menyadari pada saat itu bahwa permainan berani Barthez cepat atau lambat akan membuatnya melakukan beberapa kesalahan. Namun sang bos tetap menjadikannya kiper nomor 1 United. Saat kembali melakukan kesalahan melawan Arsenal, tekanan datang dari fans yang menginginkan Barthez diganti dari penjaga gawang utama mereka. Barthez musim ketiga tidak jauh berbeda dengan musim keduanya. Ini mungkin tampak fenomenal, tetapi terkadang bisa mengecewakan. Gol Ronaldo di leg kedua Liga Champions melawan Real Madrid menuai kritik baru. Saat itu, Ferguson kehabisan kesabaran dengan Barthez. Dia sudah tidak bermain dalam 3 pertandingan terakhir United dan posisinya digantikan oleh Roy Carroll. Barthez memiliki keunggulan. Namun, itu juga memiliki beberapa kelemahan. Ia sering disebut sebagai penjaga gawang yang karena perawakannya yang tidak terlalu tinggi kurang berani mengambil bola umpan silang. Hal ini membuatnya sering dikritik. Kedatangan Tim Howard mengakhiri karir Barthez di United. Howard diplot sebagai penjaga gawang utama. Pada Oktober 2003, Barthez dipinjamkan ke Marseille. Namun, petualangannya di MU berakhir pada 27 April 2004, setelah Marseille menjadikan statusnya sebagai kiper permanen tim Prancis tersebut.